Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang indeks-indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia, seperti indeks JII, Sri Kahati, dan IDX30. Lalu saya juga akan membahas cara mengecek konstituen atau anggota dari suatu indeks, bobot suatu emiten dalam suatu indeks, serta bagaimana cara mengetahui jadwal rebalancing atau perubahan pada suatu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Indeks utama yang ada di Bursa Efek Indonesia adalah IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG sendiri merupakan indeks yang mengukur kinerja seluruh saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Di sini saya akan membahas indeks-indeks lain yang bisa kita jadikan aset investasi melalui reksadana indeks. Indeks yang umum dijadikan reksadana indeks oleh perusahaan manajer investasi adalah indeks IDX30, LQ45, Sri Kahati, dan JII. Mari kita bahas satu persatu tentang indeks-indeks tersebut. Yang pertama, saya akan membahas indeks IDX30. Pada tanggal 23 April tahun 2012, indeks IDX30 resmi diluncurkan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Indeks ini mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Untuk dapat masuk ke dalam indeks IDX30, suatu emiten harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia, yaitu 1. Emiten yang masuk ke dalam indeks IDX30 merupakan emiten-emiten yang masuk ke dalam indeks LQ45 dalam periode yang sama. 2. Kriteria kualitatif. Kriteria kualitatif sendiri meliputi kondisi keuangan suatu perusahaan, prospek pertumbuhan, serta faktor lain yang terkait dengan kelangsungan bisnis usahanya. 3. Kriteria secara kuantitatif. Kriteria ini meliputi nilai transaksi, frekuensi transaksi, jumlah hari transaksi, serta kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh suatu emiten. Dalam 1 tahun, Bursa Efek Indonesia melakukan 2 kali evaluasi mayor terhadap konstituen atau anggota dari indeks IDX30 ini. Evaluasi mayor pertama dilakukan pada bulan Februari dan yang kedua dilakukan pada bulan Agustus. Evaluasi mayor sendiri bertujuan untuk memilih saham yang akan menjadi konstituen indeks untuk periode selanjutnya, disertai dengan menyesuaikan jumlah saham untuk indeks dari konstituennya. Kemudian evaluasi minor. Evaluasi ini bertujuan menyesuaikan jumlah saham untuk indeks dari konstituen tanpa pemilihan konstituen indeks untuk periode selanjutnya. Yang kedua, indeks LQ45. Secara umum, kriteria emiten yang masuk ke dalam indeks LQ45 sendiri hampir sama dengan indeks IDX30. Perbedaan paling jelas adalah jumlah saham yang ada di dalam indeksnya. Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham, sedangkan indeks IDX30 terdiri dari hanya 30 saham. Indeks ini merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Akan tetapi, indeks LQ45 ini merupakan versi longgarnya, karena terdapat 45 saham dalam indeks ini, berbeda dengan IDX30 yang hanya diisi oleh 30 saham saja. Sama seperti indeks IDX30, indeks LQ45 juga dilakukan review 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Yang ketiga, indeks Sri Kahati. Sri di sini merupakan kependekan dari Sustainable and Responsible Investment. Indeks Sri Kahati diluncurkan pada tanggal 8 Juni tahun 2009 oleh Bursa Efek Indonesia bersama dengan Yayasan Kahati dengan mengacu pada United Nations Principle for Responsible Investment. Indeks Sri Kahati sendiri merupakan representasi atau cerminan harga saham dari 25 emiten yang dipilih mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti total aset perusahaan, price to earning ratio, dan free float. Indeks ini dibentuk atas kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau KAHATI. Indeks ini diharapkan memberi tambahan informasi kepada investor yang ingin berinvestasi pada emiten-emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, atau bahasa kerennya Good Corporate Governance. Pada indeks Sri Kahati, tidak terdapat perusahaan-perusahaan atau emiten yang menjual rokok, minuman beralkohol, dan batu bara. Yang keempat, indeks JII 30.
JII sendiri merupakan singkatan dari Jakarta Islamic Index. Indeks ini diluncurkan pada tanggal 3 Juli tahun 2000 oleh Bursa Efek Indonesia yang bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management untuk mengakomodir investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah yang ada di Indonesia. Selain itu, JII menjadi tolok ukur kinerja atau benchmark dalam memilih portofolio saham yang halal. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar suatu saham dapat masuk ke indeks JII. Yang pertama, emiten tidak menjalankan usaha pada bidang perjudian ataupun permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang oleh syariat Islam. Yang kedua, bukan termasuk lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan konvensional dan asuransi konvensional. Yang ketiga, usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan atau minuman yang haram. Selain disaring dengan menggunakan prinsip syariah, saham yang akan masuk ke dalam indeks JII 30 akan diambil dari indeks ISI. Secara sederhana, indeks ISI ini merupakan IHSG versi syariahnya. Yang pertama, filternya akan diambil adalah memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan yang memiliki rasio utang maksimal 90%. Yang kedua, memilih saham dengan nilai market kapitalisasi pasar yang besar selama 1 tahun terakhir. Yang ketiga, memilih 30 saham yang memiliki tingkat likuiditas rata-rata yang tinggi selama 1 tahun terakhir. Sebenarnya masih ada beberapa indeks lain yang biasa digunakan oleh perusahaan manajer investasi dalam membuat produk reksadana indeks, seperti indeks IDX High Dividend 20 yang berisi saham-saham yang rutin membagi dividen dalam 3 tahun terakhir, IDX BUMN 20 yang berisi saham-saham perusahaan BUMN dengan kinerja baik di Bursa Efek Indonesia, IDX ESG Leaders yang berisi saham-saham yang mengedepankan prinsip ESG dalam bisnis usahanya, dan indeks Kompas 100 yang merupakan indeks yang diluncurkan oleh BII yang bekerja sama dengan media Kompas. Selain indeks yang diluncurkan oleh BII maupun beberapa institusi dalam negeri lainnya, kita juga dapat membeli reksadana indeks yang indeksnya dibuat oleh institusi asing, seperti indeks MSCI Indonesia Value Index dan indeks FTSE Indonesia ESG Kelas A. Sekian video hari ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.